Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mewawancarain adik-adik dari SMP Negeri 1 Tarakan. Halo, nama saya Alfandi. Saya kelas 99 dari SMP Negeri 1 Tarakan. Halo, nama saya Putri Aprilia dari kelas 99 di SMP Negeri 1 Tarakan. Ya, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Susah nggak kamu belajar matematika secara online? Sangat susah sekali menurut saya. Gimana susahnya tuh? Susahnya ya, apa itu rumusnya banyak yang nggak dimengerti bagi saya. Banyak yang mengerti rumusnya, jadi nggak ada yang menjelaskan seperti itu. Nggak ada, ya. Selama pandemi COVID ini ada berapa kali belajar online dalam pelajaran matematika? Seingat saya cuma 2 saya. Cuma 2 ya? Iya, Sudah ulangan? sudah. Jadi ada 3 pertemuan selama COVID ini dalam matematika. Iya. Nah, selama kamu belajar secara online tuh ada nggak kendala-kendala yang kamu dapatkan atau kesulitan-kesulitan? Kadang kalau ngumpul tugasnya tuh di sekolah kadang. Terus itu aja. Kalau misalnya ngumpul tugasnya tuh waktunya singkat nggak? Kadang singkat, kadang enggak juga. Jadi dikerjakannya di rumah tapi dikumpulnya di sekolah gitu? Ya, cepat juga kadang. Jadi selama belajar secara online itu gurunya ada menjelaskan materi dalam matematika itu atau hanya memberikan tugas saja? Memberikan tugas. Tidak ada menjelaskan sama sekali? Tidak ada. Gurumu kasih tahu enggak apa permasalahannya, maksudnya kenapa bisa tidak dijelaskan gitu, hanya diberikan tugas? Atau kalau teman-temanmu ada yang nggak punya HP atau gimana? Banyak juga yang nggak punya. Makanya tidak menggunakan Google Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Metode yang saya gunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara. Ya, langsung saja kita masuk pada topik permasalahan. Di sini ada 4 bab yang akan saya bahas. Bab pertama, yaitu masalah. Pada bab pertama, ada 2 poin yang akan saya bahas. Poin A, yaitu deskripsi masalah. Poin B adalah masalah. Pada bab 2, terdapat analisis masalah. Pada bab 3, terdapat solusi, di mana di dalamnya ada 2 poin, yaitu poin A, berisikan solusi. Poin B, berisi penelitian yang relevan. Dan bab keempat, terakhir adalah kesimpulan. Pada bab 1, masalah, poin A, deskripsi masalah. Nah, di sini saya melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan pembelajaran matematika selama pandemi COVID-19. Nah, informasi tersebut saya kumpulkan untuk mengidentifikasi masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi siswa-siswi selama melakukan pembelajaran secara daring. Wawancara dilakukan di Jalan Sebengkok Waru, RT 24 nomor 16 RW 9 pada hari Minggu 28 Juni 2020 pukul 4 sore. Nah, langsung kita masuk kepada masalah, yaitu poin B. Masalah pertama, siswa hanya diberikan tugas oleh guru tanpa adanya kejelasan materi pada saat pembelajaran secara daring. Apabila siswa menemukan materi yang sulit dipahami, mereka harus mencari referensi sendiri tanpa dibimbing oleh guru. Nah, permasalahan tersebut saya dapat berdasarkan hasil wawancara saya terhadap narasumber yang pertama, yaitu Alfandi. Pada poin kedua, tidak semua siswa memiliki alat komunikasi smartphone, sehingga guru tidak dapat memberikan penjelasan secara virtual menggunakan aplikasi yang ada, seperti Zoom maupun aplikasi lainnya. Masalah ketiga, pemberian tugas dilakukan secara online. Namun, pengumpulan tugasnya biasanya siswa diminta oleh guru untuk mengumpulkan di sekolah. Nah, hal tersebut saya dapatkan informasi dari narasumber kedua, yaitu Putri Aprilia. Nah, permasalahan keempat,
adanya kendala jaringan sehingga siswa sulit mengumpulkan tugas maupun ulangan secara tepat waktu. Nah, berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut berdampak pada salah satu narasumber saya yang awalnya mendapat peringkat 1 karena kendala jaringan sehingga dia tidak dapat mengumpulkan tugas dan ulangan bahasa Inggris. Hal tersebut mengakibatkan ia tidak mendapatkan peringkat atau tidak masuk dalam 3 besar. Nah, masalah kelima yaitu aspek penilaian yang diberikan kurang jelas antara penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor karena tidak dilakukan pembelajaran secara tatap muka. Sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu analisis. Pendidikan merupakan komponen penggerak suatu bangsa, karena dengan adanya pendidikan dapat mewujudkan perubahan bagi suatu negara. Perlu kita ketahui bahwa kualitas pendidikan di suatu negara merupakan cerminan dari kualitas negara tersebut. Namun, di masa pandemik seperti saat ini, penyebaran virus COVID-19 secara tidak langsung berdampak pada pelaksanaan pendidikan di seluruh dunia. Maka dari itu, pemerintah memberikan solusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia untuk menggunakan pembelajaran daring. Adapun tujuan dari pembelajaran daring ini diterapkan yaitu untuk memenuhi standar pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang saling terhubung antara pengajar dan peserta didik. Ya, bab selanjutnya adalah bab 3 yaitu solusi, di mana pada poin A, solusi masalah. Solusi yang diberikan peneliti adalah dengan menggunakan metode PPAC atau Prepare, Process, Assessment, dan Achievement, di mana prepare merupakan persiapan. Persiapan sangat dibutuhkan karena pendidik bertanggung jawab penuh dalam proses pembelajaran. Jadi, secara tidak langsung pendidik membutuhkan sebuah persiapan untuk mengetahui kondisi seluruh peserta didik yang nantinya akan diajar. Seperti bagaimana kesiapan peserta didik sebelum proses belajar berlangsung, mengelompokkan peserta didik dengan keterbatasan fasilitas yang mereka butuhkan atau hal lainnya. Selanjutnya adalah proses. Proses pembelajaran merupakan hal terpenting dalam pendidikan karena proses pembelajaran akan mempengaruhi hasil atau pencapaian belajar. Nah, yang ketiga itu ada asesmen. Jadi asesmen di sini merupakan penilaian. Nah, penilaian di masa pandemi seperti saat ini mengalami perubahan drastis dari segi penilaian afektif, kognitif maupun psikomotor. Nah, di sini contohnya saja, apabila ada siswa yang berkendala dalam pengumpulan tugas ataupun ulangan, sebagai pendidik harus dapat mengerti dengan adanya kondisi tersebut. Karena biasa saja akibat terlambatannya pengumpulan tugas bisa saja karena akibat jaringan maupun kuota. Jadi, dari aspek penilaian kognitif, pendidik dapat melihat hasil dari tugas maupun ulangan yang diberikan. Sedangkan dari segi penilaian afektif, pendidik dapat melihat etika baik dari peserta didik yang terlambat mengumpulkan ulangan maupun tugas dengan cara melihat apakah peserta didik tersebut meminta maaf ataupun. Selanjutnya yang keempat adalah achievement. Di sini achievement merupakan pencapaian. Nah, jadi keefektifan dalam pembelajaran dapat dilihat dari pencapaian yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi komponen-komponen pembelajaran jelas ditentukan oleh pendidik yang mendukung pembelajaran, namun pendidik tidak menyulitkan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Nah, yang pertama itu saya mengambil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Setiawan. Penelitian itu dilakukan pada 2017 pada program studi pendidikan matematika Fakultas Keturun dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta yang berjudul Penerapan Strategi Everyone is a Teacher Here untuk meningkatkan kemajuan belajar matematika siswa kelas 10 MIA MA Islam Jamsaren Surakarta pada tahun pelajaran 2015-2016. Nah, penelitian tersebut memiliki variabel X, yaitu
strategi everyone is a teacher here, dan variabel Y, yaitu kemandirian belajar matematika. Nah, kenapa terkait dengan penelitian yang saya lakukan? Karena variabel X pada penelitian saya adalah pembelajaran daring, sedangkan variabel Y pada penelitian saya adalah kemandirian belajar matematika. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saiful Mujab pada tahun 2011. Nah, ini terdapat pada program studi fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Interaktif Berbasis Komputer pada Siswa SMA untuk Menumbuhkan Kemandirian Belajar. Jadi, kenapa di sini dikatakan berhubungan atau berkaitan dengan penelitian saya? Karena pada variabel X-nya yaitu pembelajaran interaktif berbasis komputer, sedangkan pada variabel Y-nya adalah kemandirian belajar. Nah, di sini variabel X pada penelitian saya yaitu pembelajaran daring, sedangkan variabel Y dalam penelitian saya adalah kemandirian belajar matematika. Nah, terakhir pada bab 4 terdapat kesimpulan. Berkaitan dengan pembelajaran daring, SMP Negeri 1 Tarakan merupakan salah satu sekolah yang pembelajaran daring sejak tanggal 23 Maret 2020. Dalam penerapannya, model pembelajaran daring dianggap kurang efektif oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Tarakan. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan-permasalahan tadi yang sudah saya sebutkan di atas, seperti keterbatasan gadget, aplikasi yang sulit diunduh, kuota internet yang terbatas, sulitnya berkomunikasi via online, sulitnya memahami penjelasan yang diberikan atau kurangnya penjelasan materi yang diberikan, pemberian tugas belajar yang dinilai kurang efektif, dan keterbatasan fasilitas lainnya. Tidak hanya para siswa yang mengeluhkannya, namun para guru juga mengeluhkan hal serupa mengenai pembelajaran daring. Salah satunya yaitu kesulitan untuk menangani penilaian nilai peserta. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memberikan solusi PPAC atau Prepare, Process, Assessment, dan Achievement. Nah, saya beranggapan bahwa metode PPAC mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan model pembelajaran daring. Ya, sekian dulu dari presentasi yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.